Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 26035010119 dari kelas B, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, dengan mata kuliah Teori Sosiologi 2 dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Syukur MSI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu atau contoh fenomena sosial yang ada di sekitar saya dan menggunakan teori apa. Nah, di sini saya menggunakan teori struktural fungsional, yang dimana teori ini dipelopori oleh Bapak Talcott Parsons, dimana adalah seorang sosiolog yang cukup terkenal dengan pemikiran-pemikirannya, yang lahir pada 13 Desember 1902 di Amerika Serikat dan wafat pada 8 Mei 1979 di Jerman dan wafat pada usia 76 tahun. Nah, teori ini beranggapan bahwa masyarakat itu terdiri dari elemen-elemen, subjek-subjek, unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Gangguan terhadap satu gangguan akan mempengaruhi bagian yang lain. Menurut teori struktural fungsional, apabila terjadi gangguan, maka elemen-elemen yang lain melakukan penyesuaian sehingga kembali harmonis atau equilibrium atau keseimbangan. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh fenomena sosial, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dan sampai saat ini sulit untuk dipecahkan. Kemiskinan secara eksplisit merupakan gejala sosial, yaitu bagaimana usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan bagaimana usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan. Orang yang dikatakan miskin jika kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan orang lain itu lebih rendah, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau berlaku dalam masyarakat. Pandangan struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan. Pandangan struktural fungsional ini menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi struktur secara keseluruhan. Kemiskinan dalam struktural fungsional, di mana kemiskinan struktural merupakan suatu bentuk justifikasi bagi mereka yang miskin, karena golongan ini tidak mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi dan akses pelayanan publik yang sebenarnya telah disediakan. Sedangkan kemiskinan struktural dimaksudkan ialah kurangnya akses untuk menempuh pendidikan yang memadai, distribusi bantuan sosial yang tidak merata, struktural politik yang tidak seimbang, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh golongan miskin. Menurut teori ini, kemiskinan sepertinya fungsional bagi sistem sosial dan bisa menjaga tatanan struktural sosial tetap berada pada titik keseimbangan yang diperlukan. Dikatakan fungsional sebab orang miskin diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor yang tidak dapat dikerjakan oleh sebagian orang atau orang kaya. Umumnya masyarakat miskin itu bekerja hanya pada sebagai pekerja bangunan, asisten rumah tangga, dan pekerjaan-pekerjaan rendah lainnya. Kemiskinan akan lenyap jika kemiskinan sudah tidak lagi berfungsi bagi kemakmuran dan juga bila orang miskin
berupaya sekuat tenaga untuk mengubah sistem yang dominan dalam stratifikasi sosial. Jika pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang miskin sudah digantikan oleh tenaga mesin dan keadaan masyarakat sudah membaik dan merata, maka keadaan masyarakat akan tetap stabil walaupun tidak ada kemiskinan. Kemiskinan selalu hadir dalam setiap masyarakat, baik masyarakat perkotaan, terlebih lagi masyarakat pedesaan yang masih sederhana. Upaya penanganan kemiskinan sudah banyak dilakukan dengan berbagai hal atau cara, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan, tetapi harus tetap berupaya agar kemiskinan dapat segera dikurangi. Dan perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar kemiskinan itu dapat diminimalisir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.